السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada ayat 60 dari surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika masubatan 'inda Allah." Katakan kepada mereka, kepada ahlul kitab, kepada ahlul kitab, katakan kepada mereka pada ayat 60, maukah kalian saya beritahu sesuatu yang lebih jelek dari itu? Apa itu? Pada sebelumnya ada ucapan dari mereka bahwa agama kita itu adalah yang paling rendah nilainya, yang paling, agama kami lebih baik dari agama kalian, agama kami lebih baik dari agama kalian. Pokoknya mereka lebih hebat, istimewa, kita rendah di bawahnya. Allah Ta'ala menjawab, "Qul," kamu jawab ya Rasulullah, "hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalik." Maukah kamu saya beritahu sesuatu yang lebih jelek dari itu semua? Ya, kalian bilang agama kami jelek. Ini saja. Ada barang yang terjelek. Kamu bilang saya lebih jelek. Apa dasarnya jelek? Dasarnya baik, begini saja. Saya kasih ukuran. Yang terjelek itu apa? Yang terjelek itu apa dalam pada Allah Ta'ala? Masubatan 'inda Allah. Balasan yang terjelek itu apa? Balasan yang terjelek adalah man la'anahullah. Masubah dari kata sabah, artinya balasan. Balasan yang lebih jelek dari itu semua adalah kalau orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat itu artinya dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dan yang kedua, wa ghadiba alaihi, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat, dikeluarkan dari rahmatnya, tidak dicintai lagi, tidak dikasih kesempatan untuk mendapatkan rahmat cintanya, keselamatannya, ditambah dengan murkanya Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, wa jalahinu qiradah wal khanazir wa abratahu. Setelah itu dijadikan mereka sebagai kera, sebagai babi, sebagai penyembah tauhid. Nah, tauhid itu segala sesuatu yang menjauhkan dari Allah Ta'ala, itu tauhid. Allah Ta'ala mengatakan dengan ayat ini bahwa kedudukan seseorang, ini teori ini, kedudukan seseorang di sisi Allah Ta'ala, dalam pandangan Allah Ta'ala, adalah bagaimana seseorang itu mendudukkan dirinya. Nah, kalau orang itu mendudukkan dirinya sebagai hamba yang mau, kepingin, berharap dimudahkan Allah Ta'ala, Allah mendudukkan di tempat itu. Nah, makanya Nabi SAW mengajari kita doa. Sudah kita mendengar azan, ada sebuah doa. Bunyinya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna, itu azan. Was salatul qaimah, salat yang mau didirikan.
ati Muhammadan al-wasilah, berikan kepada Muhammad SAW itu apa? Al-wasilah, yaitu syafaat. Wab'athu maqaman mahmudah alladzi wa'ata. Letakkan dia di tempat yang namanya maqaman mahmudah, tempat yang terpuji. Di mana? Itu letaknya di surga. Untuk siapa? Hanya satu orang saja. Oleh karenanya, siapa yang memintakan itu untuk saya kepada Allah Ta'ala, halal lahu syafaati, dia pantas mendapatkan syafaat dari saya. Nah, jadi kalau seseorang itu kepingin dia oleh Allah Ta'ala diletakkan di tempat yang mulia, dia mesti memuliakan dirinya. Nah, kalau orang itu tidak begitu, itu Bani Israel menjadi Yahud, dia mengajak orang keluar dari agama Allah Ta'ala, merubah kitabullah, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang mengajak kepada melawan Allah Ta'ala, dia tokohnya, mereka inspiratornya. Oh, berarti mereka minta tiga hal ini. Pertama, minta dikeluarkan dari rahmatnya, suatu kehinaan. Minta dimurkai agar mereka binasa. Dan kemudian disempurnakan dengan dijadikan kera, dijadikan babi, dijadikan penyembah berhala. Mana di Pramuka dulu? Di Pramuka itu mana ada kelompok yang namanya kera? Tidak ada. Yang ada itu serigala, ular itu ada, tekos tidak ada, ya. Tidak ada babi, tidak ada, kera tidak mau, karena tidak ada kemuliaan di situ. Tidak ada kemuliaan. Kalau ular masih ada kemuliaan sebagai simbol ular itu. Fir'aun pakai simbol ular, atau serigala dan binatang yang lainnya, atau singa lagi, hebat lagi. Tapi kalau kera, mana ada orang pakai simbol kera? Tidak ada. Babi tidak ada. Nah, jadi mereka Allah Ta'ala dihinakan itu bukan kemudian lalu dirubah mereka menjadi kuda, menjadi kambing katakan. Ya, tidak ada, menjadi kera. Nah, kera itu bukan makhluk yang mulia. Nah, lalu bagaimana mereka yang Allah Ta'ala dirubah menjadi makhluk begitu seperti kera dan babi? Nabi ditanya, beliau jawab, lam yamsakh qauman fayaj'al lahum nasalan wala akiban. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala merubah suatu kaum lalu kemudian menjadikan mereka punya keturunan. Wa in kanat wa innal al-qiradah wal khanazir kan qabla dzalik. Kera dan babi itu sudah ada sebelum itu. Sudah ada. Jadi mereka tidak melahirkan, tidak membawa ada keturunan, tidak ada. Sudah selesai ceritanya. Yang penting bukan soal mereka itu, soal kenapa mereka itu oleh Allah Ta'ala sampai dilaknat. Nah, dilaknat itu artinya dikeluarkan dari rahmatnya. Kenapa? Karena mereka memang tidak mau dirahmati Allah Ta'ala. Bagaimana ini? Kok ada ya orang yang tidak mau dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bagaimana ada orang yang tidak mau dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kok bisa ada orang tidak mau dirahmati? Kan mesti orang itu dirahmati lah. Artinya orang itu pun sebenarnya tidak menyayangi dirinya. Kalau ada orang itu minta disayangi oleh Allah Ta'ala, berarti dia menyayangi dirinya. Kalau ada seseorang minta disayangi Allah Ta'ala, itu berarti dia minta disayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti yang dia kerjakan perbuatan-perbuatan yang mengundang pada rahmatnya. Nah, gitu ya. Contohnya misalnya sholawat kata Nabi SAW, man shalla alaiya wahidan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang mengucapkan sholawat pada saya satu kali, di Allah Ta'ala mengucapkan pada dia 10 sholawat. Siapa yang mengucapkan sholawat satu kali saja, Allah Ta'ala mengucapkan sholawat buat dia 10 kali. Kalau orang itu pintar jiwanya, imannya pintar, dia mengucapkan sholawat. Kenapa? Agar dia mendapat sholawat sebanyak mungkin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya. Begitu juga dengan perbuatan yang lainnya, zikir, istighfar, agar dia disayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suatu keuntungan disayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suatu keuntungan. Jadi kalau orang itu pintar, hebat, itu adalah orang yang dia kepingin disayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Kalau tidak begitu,
Dia tidak begitu. Ditambah hasilnya Allah Ta'ala murka. Nah, kemudian kalau Allah Ta'ala sudah murka, seseorang itu dimudahkan, difasilitasi untuk apa? Melawan Allah Ta'ala. Nah, dibantu oleh Subhanahu wa Ta'ala, dibantu lewat syaitan. Allah Ta'ala menjadikan mereka berbuat begitu. Wa man ya'shu 'an dzikri rabbih nuqad lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang tidak mau ingat Allah Ta'ala menempelkan syaitan sebagai qarin. Wa innahum la yasudduna 'anis sabil. Wa innahum la yasudduna 'anis sabil wa 'an dzikrillah wa iqamus shalah. Syaitan itu mencegah dia dari jalan yang benar, dari zikir, dari salat. Itulah hasil dari seseorang itu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala membantu dia melupakan Allah Ta'ala. Kalau seseorang itu sengaja melupakan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dibantu. Dia dimudahkan melupakan Allah Ta'ala. Kalau seseorang itu tidak mau memuliakan dirinya, Allah Ta'ala membantu dia menghinakan dirinya. Gitu ya. Buktinya apa? Buktinya dia tidak mau mengingat Allah Ta'ala. Itu contoh gampang. Gitu ya. Lebih dari itu ada ibadah, ada sedekah, ada amar ma'ruf nahi munkar, ada jihad. Nah, itu semua jalan menuju kepada rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, kalau itu tidak dijalani, berarti dia tidak kepada rahmat Allah Ta'ala. Berarti dia mendudukkan di tempat yang terhina. Sama dengan misalnya orang tidak mau sekolah, artinya tidak mau punya ilmu, begitu ya, tidak mau punya ilmu loh. Sengaja dia lain tidak bisa sekolah ya. Saya bicara orang yang bisa sekolah. Saya bicara orang yang bisa sekolah, tidak mau sekolah dia. Gitu ya, tidak mau sekolah, tidak mau diajarin loh. Kamu saya ajari misalnya, saya ajarin jahit. Nah, penting orang bisa jahit itu. Gitu ya, kamu saya ajarin buat roti loh. Penting orang bisa buat roti itu. Nah, gitu ya. Kalau orang itu tidak punya skill tertentu, nah, artinya dia tidak apa yang bisa diharapkan dari dia lah. Gitu loh. Orang mesti misalnya saya bicara skill, nah, kemampuan, nah, begitu ya. Saya bicara duniawi saja, duniawi. Nah, kalau orang mau cari dunia, mesti memberi kepada orang lain, masyarakat, saya bisa ini, saya ngerti dan sebagainya. Nah, itu mesti kita camkan dalam diri kita, begitu ya. Begitu loh. Saya hafal Quran loh, hafal Quran itu penting loh ya, jangan diremehkan. Begitu ya. Saya hafal Quran itu penting, jangan diremehkan. Apakah nanti saya kalau hafal Quran dihormati? Jelas, insya Allah dihormati. Nah, orang tidak sadar bahwa kalau dia memuliakan Allah Ta'ala itu dimuliakan Allah Ta'ala. Tidak sadar. Nah, coba baca Al-Quran. Nah, lihat ya, saya tidak punya uang, baca Al-Quran. Muliakan Al-Quran. Nanti kita mulia. Ada rezeki datang nanti. Nah, bukan lalu saya punya toko saya tutup, saya baca Al-Quran, bukan begitu. Bukan begitu ya. Saya punya tokonya ramai, saya baca Al-Quran, tidak begitu. Nah, ya, baca Al-Quran. Kesempatan untuk menjadi orang baik, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, itu bukan hal yang murah, mahal, begitu ya. Ada orang pintar, ada orang punya uang. Lagi ada orang pintar tidak punya uang. Ada orang punya uang tapi tidak pintar. Ada lagi orang tidak punya uang dan tidak pintar dia. Tapi semuanya itu sama saja. Sama saja semua itu. Kalau mereka itu semua tidak memuliakan dirinya, yaitu memuliakan Allah Ta'ala, apa manfaatnya ada orang punya ilmu, pintar, punya uang, tidak sholat? Kata apa? Tidak baca Al-Quran. Nah, iya, saya tidak bisa baca Al-Quran saya. Sholat, berarti mana ya? Nah, gitu ya. Zikir tidak. Nah, apa gunanya? Punya ilmu, punya harta, punya kekuasaan mungkin, tapi tidak boleh Allah Ta'ala. Suatu kerugian. Nah, gitu ya, suatu kerugian. Tapi kalau orang itu misalnya punya ilmu, punya harta, dia mentaati Allah Ta'ala, hartanya berguna, ilmunya berguna. Tidak punya ilmu, tapi taat pada Allah Ta'ala, hartanya berguna. Tidak punya harta, punya ilmu, punya iman,
ilmunya berguna. Tidak punya ilmu, tidak punya harta, punya iman, ada gunanya. Nah, begitu ya, baca Al-Quran, buka masjid, azan loh. Begitu ya loh. Kalau ada orang membuka masjid, nah, dia memberi kesempatan orang untuk sholat di masjid. Nah, begitu ya, azan dia, ingatan orang untuk ke masjid. Nah, berarti dia dapat pahalanya orang yang hadir, karena dia memberi kesempatan orang ke masjid. Nah, kalau yang terkunci, orangnya tidak ke masjid. Nah, tapi karena dibuka, dia yang buka, dia yang azan, orang ke masjid loh. Begitu loh. Nah, itu penting. Apalagi misalnya menerangkan Al-Quran misalnya. Apalagi itu menerangkan Al-Quran terlalu tinggi ya. Mengajari orang baca Al-Quran. Nah, orang tidak bisa baca, diajari. Nah, baca Al-Quran dia, bisa baca. Ada orang tidak ngerti Al-Quran, dia jelaskan Al-Quran. Menarik, oh iya ya, ternyata Al-Quran ini bagus ya, menarik ya. Begitu ya. Membuat orang lain tertarik pada Al-Quran itu suatu jasa yang besar. Nah, oh iya ya, ternyata Al-Quran ini bagus isinya. Nah, iya. Begitu ya. Karena dia membuat orang lain tertarik pada kitabullah. Begitu. Begitu ya. Ini penting kita pahami. Nah, semakin besar keinginan orang itu untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, berarti semakin besar ridhonya Allah Ta'ala pada dia. Bukti kalau orang untuk diridhoi Allah Ta'ala, dia kepingin cari ridhonya Allah Ta'ala. Dengan keikhlasan tentunya, dengan keikhlasan. Begitu ya, dengan keikhlasan lah. Mereka ini contoh dari Allah Ta'ala. Lihat ini, lihat orang-orang Bani Israil ini. Begitu ya, apa hasilnya? Dilaknat, dimurkai, menjadi penyembah. Meskipun mereka sekarang bukan jadi kera, jadi monyet, menjadi penyembah berhala. Kera dan monyet itu bukan suatu kehinaan. Kera dan monyet itu tidak terhina. Begitu ya. Kera dan monyet itu tidak terhina mereka. Sebagai binatang tidak terhina mereka. Kera dan monyet sebagai binatang tidak terhina loh ya. Nah, begitu ya. Tetapi manusia yang oleh Allah Ta'ala dirubah jadi monyet, jadi kera, jadi babi, suatu kehinaan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak pantas lagi jadi manusia. Loh, kenapa? Karena mereka tidak mencari keridhaan Allah Ta'ala. Begitu. Kalau Allah Ta'ala mau, semua orang kafir jadi monyet bisa, jadi babi bisa. Nah, bisa. Begitu ya. Allah Ta'ala bisa saja menjadikan orang yang tidak mentaati Allah Ta'ala, ya, tidak mentaati nabinya, jadi monyet dari monyet dan babi bisa. Nah, begitu. Loh, kenapa kok begitu? Kok tidak dikerjakan buat apa? Tidak perlu. Azab di neraka lebih hebat, tidak perlu sekarang. Nah, begitu ya. Tidak perlu sekarang, tetapi dijadikan penyembah tauhid. Nah, apa tauhid? Segala sesuatu yang buat mereka lalai dari Allah Ta'ala. Berhala itu salah satu contohnya. Begitu ya. Uang. Kalau sekarang ada orang tidak cuma berhala, uang lah. Begitu ya, uang. Berhala tidak ada, berhala itu sudah dijual lah. Gitu ya, sudah ada berhala itu. Yang ada itu uang. Nah, gitu ya, yang ada itu uang. Apakah mereka yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian menjadi orang yang mulia? Siapa yang bilang mulia? Yang bilang mulia yang sama dengan mereka. Yang memuliakan Allah Ta'ala tidak. Nah, hatinya kaya. Nah, hatinya kaya. Lihat di sini. Lihat di sini, kita hadir di sini. Kita hadir di sini untuk membahas kitabullah. Nah, kita tuh di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di sini membaca kitabullah. Nah, itu repotnya. Allah Ta'ala milih orang yang mau baca kitabullah. Oh begitu ya? Iya. Jadi repot ya, repot memang. Karena ternyata tidak semua orang baca kitab. Nah, jadi bagaimana? Ya tidak tahu. Allah Ta'ala yang milih. Kamu baca Al-Quran, baca. Coba tanya pada mereka, kamu kenapa baca Al-Quran? Saya senang lah, saya bahagia, saya merasa tenang baca Al-Quran. Itu dari Allah Ta'ala itu. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa tenang. Rasa tenang itu bahagia, mulia artinya. Rasa mulia membaca kitabullah. Nah, dia merasa mulia baca kitabullah. Nah, baca dia. Orang lain ngomong, membahas segala sesuatu yang tidak ada gunanya, dia baca Al-Quran. Dia berzikir. Nah, itu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita di dunia merasa terhina. Nah, karena membaca kitabullah. Begitu ya.
Akhirnya nanti kita menjadi terhina. Yang menghina kita adalah orang yang menghina Allah Ta'ala. Nah, karena kita menghina diri kita, tidak memuliakan diri kita. Kalau kita memuliakan diri kita, saya baca Al-Quran. Orang lain biarkan saja, saya mau baca Al-Quran, mau zikir saya, jadi dapat kemuliaan kita. Gitu ya. Ulaika syarrun makanan wa adhallu an sawa'is sabil. Mereka itulah yang lebih jelek kedudukannya. Nah, kalau barangkali kalian wahai kaum muslimin gitu ya, menganggap bahwa kalian itu terhina, mereka lebih terhina. Kalau kalian wahai Bani Israel, orang Yahudi menghina kaum muslimin, kalian lebih terhina. Kenapa kalian dijadikan penyembah, dijadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai kera dan babi? Kalian dilaknat, kemudian dimurkai, kemudian dijadikan penyembah babi, dijadikan babi, monyet dan penyembah tauhid. Itu suatu kehinaan, suatu kehinaan. Kita balik sekarang, saya ulangi lagi. Gila, yang mulia siapa? Yang mulia itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mau dan yang mengorbankan dirinya cari keridhaan Allah taala, itu yang mulia. Itu baik. Mereka itu wa idza, dan mereka itu orang yang paling jauh dari sawa'is sabil, jalan yang benar. Apa sawa'is sabil itu? Jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Jalan yang berguna. Apa gunanya? Gunanya untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Nah, semakin benar jalannya seseorang itu, semakin besar rahmat yang dia terima. Semakin benar jalannya Allah seseorang, yaitu semakin mengarah pada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak pahala yang dia terima. Nah, itu. Mereka itu kalau datang pada Rasulullah selanjutnya, wa idza ja'akum qalu amanna. Lihat di sini. Kalau ketemu Nabi, qalu amanna. Buat apa ngaku beriman? Buat apa ngaku beriman? Buat apa ngaku beriman? Kalau tidak beriman kan tidak apa-apa tuh. Kalian kalau tidak beriman, oleh Nabi dipenggal, dipancung. Tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya tidak beriman, apa saya dipancung? Tidak, sudah, tidak usah beriman. Buat apa? Ketakutan mereka, ngaku beriman. Wa idza ja'akum qalu amanna wa qad dakhala bil kufur. Mereka itu sudah ya. Mereka itu sudah wa qad dakhalu bil kufur. Mereka itu sudah masuk kafir. Wa hum qad kharaju bi. Mereka keluar dari Nabi dalam keadaan sudah kafir. Mereka keluar dari Nabi itu dalam keadaan sudah kafir. Ya, kenapa kok mesti ngaku beriman? Toh kalau ngaku kafir kan tidak apa-apa, toh ngaku kafir saja lah. Lihat di sini. Karena mereka itu takut ngaku kafir, ngaku beriman. Loh, kenapa kok takut ngaku kafir? Karena kekafiran itu kesalahan. Nah, ini sebenarnya kalau seseorang itu merasa terhina akan kesalahannya, masih lumayan itu. Masih lumayan. Begitu ya. Itu indikator loh. Saya kok terasa terhina ya. Oh, ada yang tidak beres ini. Gitu ya. Kalau orang itu terhina itu masih lumayan. Yang berat itu kalau dia tidak tahu dia terhina, itu berat sudah, tidak bisa diperbaiki. Gitu ya. Misalnya ada orang yang tidak sadar itu orang merasakan rasa sakit, tidak sakit dia. Dia tidak tahu, dia tidak sadar. Gitu ya. Yang sadar, juga terus. Ya, dikasih obat supaya tidak sakit. Terakhir morfin. Gitu ya. Terakhir morfin dia. Morfin itu gunanya menghilangkan rasa sakit. Nah, morfin itu gunanya menghilangkan rasa sakit. Morfin itu gunanya untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, itu morfin namanya. Nah, morfin itu gunanya menghilangkan rasa sakit. Nah, daun ganja itu kalau dimakan enak, padahal jadi enak lah. Itu daun ganja. Gitu ya, memberikan rasa yang nikmat di tubuh. Tapi daun ganja bukan ekstraknya, daunnya saja. Nah, gitu ya. Karena dia merasa enak, karena dia merasa sakit, harus diobati. Tapi kalau tidak sadar, ada orang tidak sadar misalnya, kita bilang sama dokter, ini perlu rasa sakit, obat apa? Orangnya tidak sadar. Gitu. Kalau orangnya bangun sadar, diberi dan mengeluh dia, diberi. Gitu. Makanya orang itu, karena yang memberitahu tubuh kita itu sakit, otak kita. Makanya saat kita dibungkus saraf,
Setiap satu titik, satu jarum diletakkan di tubuh kita itu ada 3 saraf yang merespon. Nah, jadi begitu ada jarum itu kecil, jarum itu nyamuk itu kecil sekali. Nah, itu ya, jarumnya nyamuk itu kecil loh ya. Jarum jahit itu besar loh ya, kalau besar, besar. Oh. Jarumnya nyamuk kecil sekali, terasa gitu. Nah, terasa. Karena ada saraf. Nah, itu ada saraf. Nyamuknya heran. Lah iya, yang saya ambil darahnya kan sedikit saja. Lah kok marah buat apa? Nah, begitu ya, terasa. Begitu ya, karena sadar. Kalau tidak begitu ada yang menyentuh tubuh kita, langsung sarafnya memberitahu ke otak kita. Nah, ini loh ada tekanan, ada rasa sakit, ada panas dan sebagainya. Nah, itu otak yang begitu ya, itu otak. Susah, senang, itu otak yang ngajari. Ada bagian di tubuh kita, di kepala kita, namanya amigdala, kecil sekali. Itu kalau kita susah, kita senang, yang merintahkan kita susah amigdala. Kita senang amigdala. Ke empati, simpati, rasa itu ada amigdala. Kalau amigdala tidak ada anaknya digorok, diam saja dia. Gitu ya. Kalau amigdala itu tidak ada, anaknya digorok, depannya dia diam saja begini. Begitu ya. Nah, itu otak yang merintahkan. Jadi kalau itu sudah tidak sadar, tidak ada rasa. Nah, kalau masih sadar, mereka masih merasa terhina akan sesuatu, berarti ada dosa. Nah, kalau kita tuh merasa terhina, berarti ada dosa. Orang beriman itu tidak boleh merasa terhina, harus merasa mulia. Wala tahinu, wala tahzanu. Jangan merasa terhina, jangan merasa susah. Wa antum la'alaun in kuntum kalian tuh di atas kalau kalian beriman. Nah, jadi kalau orang itu merasa terhina, ada sesuatu di hati, di dalam diri kita, memang berarti kurang menghormati Allah Ta'ala, kurang memuliakan Allah Ta'ala. Hasilnya merasa terhina. Sahabat itu Rasulullah SAW disuruh ngirim surat ke Kisra, gitu ya, ke gubernur Mesir, ya juga orang Romawi, lalu ke Kaisar Romawi. Nah, gitu ya, membawa surat ke Kisra, bayangkan Persia, nah, berhadapan dengan Kisra dia. Dan bawa sisir, gitu ya. Dia pakai sisir dia. Dia pakai bawa tisu begini apa enggak. Turun dari kudanya, ya, langsung dia bacakan suratnya Nabi. Tidak merasa terhina. Nah, sudah hilang. Rasa takutnya bermanusia itu sudah hilang. Gitu ya. Rasa terhinanya sudah hilang. Dia tidak merasa terhina. Nah, siapa? Kamu itu siapa? Enggak sholat. Apa mulianya? Karena hatinya sudah terisi kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melihat orang itu biasa. Nah, kita juga begitu dalam hidup. Tidak boleh kita merasa terhina lah. Kalau kita itu merasa terhina, berarti dalam diri kita ada yang tidak beres, diperbaiki. Itu indikator. Saya kok merasa terhina ya di hadapan orang itu. Nah, itu harus diperbaiki. Itu hendaknya kita harus merasa selalu, bukan harus selalu merasa mulia. Nah, selanjutnya wallahu a'lamu bima kanu yaktubun. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang mereka sembunyikan. Apa tandanya? Wa tara katsiran minhum yusari'un. Nah, tandanya kamu akan melihat kebanyakan dari mereka apa? Yusari'un. Bersegera, berlomba-lomba di dalam apa? Fil ismi, yang pertama adalah berbuat dosa. Wal udwan, permusuhan. Wa akli musuh, makan barang haram. Nah, 3 hal. Ada 3 hal. 3 hal yang menjadi indikator seseorang itu jauh dari Allah Ta'ala. Pertama apa? Dosa. Segala perbuatan dosa. Itu ya, yaitu kemaksiatan. Lalu al-udwan, dia musuhi orang, dia dimusuhi orang, dia menciptakan permusuhan. Nah, begitu ya. Dia senang dimusuhi. Dia senang memusuhi. Dia senang ada orang bertengkar. Tidak senang ada orang berbuat. Tidak senang dia. Harus orang itu bermusuhan. Harus saya memusuhi orang. Saya mesti dimusuhi orang. Nah, pokoknya kebencian itu mesti ada. Wa akli musuh, makan barang haram, yaitu riba, yaitu apa? Korupsi. Rosya di sini. Nah, rashwah. Makan korupsi. Nah, itu tanda seseorang itu tidak beriman pada Allah Ta'ala, tanda seseorang itu tidak memuliakan Allah Ta'ala, tanda seseorang itu terhina adalah apa? Senang maksiat.
senang menciptakan permusuhan, tidak senang ada orang bersangka baik, berhubungan baik, tidak senang dia. Dia senang orang itu bermusuhan, bertengkar, kalau perlu saling membunuh. Tidak senang dia ada orang baik, saling mencintai. Itu tidak betul, itu tidak betul. Harus saling membunuh. Terjadi. Ada seorang Yahudi lihat Ansor duduk bersama begini. Dulu namanya Aus Khazraj, sekarang Ansor namanya. Dulu Aus Khazraj. Aus dan Khazraj itu dua bersaudara, menjadi dua kabilah. Nah, menjadi dua suku. Aus dan Khazraj bersaudara. Asalnya dua saudara ini, yaitu di Madinah. Lalu kemudian turun-temurun mereka, ya kebetulan ada masalah apa, oleh orang Yahudi dikompori. Terus dikompori. Permusuhan mereka, berperang. Sampai Nabi datang. Selesai. Begitu Nabi datang, selesai ada peperangan. Suatu kali orang Yahudi lihat loh, ini kok orang Aus dan Khazraj kok duduk bareng sekarang. Gitu ya, kok duduk bareng. Dulu mereka berperang, saling membunuh. Kok tiba-tiba sekarang duduk bareng? Tak betul itu, tak beres. Mesti ada sesuatu ini. Ya, mesti harus berperang lah. Lalu dia mengirim seseorang bawa kuda. Siapa yang bisa membawa syair-syair jahiliyah, syair zaman dulu, saya kasih kuda ini lah. Lalu ada yang membacakan syairnya, baca syair. Ya syair tadi isinya memuliakan diri, menghina yang lainnya tuh. Sana jawab, gitu ya. Sana jawab. Pada mulanya berbalas pantun. Tidak cukup berbalas pantun, berbalas pedang akhirnya. Mereka pulang mau bawa pedang, mengambil pedang mereka. Berangkat sahabat Rasulullah. Ansor mau berbunuhan. Berangkat Nabi dengan orang Muhajirin, orang Quraisy. Itu ya masyarul Ansor, wa ana baina azhurikum. Wahai orang Ansor, saya masih ada di sini. Dan kalian mau berbuat beginilah. Itu sahabat Rasulullah 5 kali ketemu di masjid. 5 kali, bertahun-tahun 5 kali ketemu Nabi. Dalam waktu sekejap bisa berbalik. Sahabat itu 5 kali ketemu Nabi di masjid. Gitu ya, 5 kali ketemu Nabi di masjid. Dalam waktu singkat berbalik langsung. Gitu ya, dari sulit yang memperbaiki, dari gampang yang merusak. 5 kali, bertahun-tahun 5 kali ketemu Nabi di masjid. Sesaat, berapa menit saja bisa berubah. Bisa berubah loh. Begitu ya. Ngajarinya tidak gampang. Ketemu Nabi, bukan ketemu Ustaz, ketemu Nabi ini. 5 kali ketemu Nabi. Dalam waktu singkat langsung berubah. Begitu ya. Itulah Bani Israil. Al-adawah. Begitu ya. Allah Taala mengatakan kullama auqadu narul harbi. Kullama auqadu narul harbi. Setiap mereka mau menyalakan api peperangan, atfahallah, dimatikan Allah Taala. Wa yas'aluna fil ardi fasada, dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wallahu yuhibbul mufsidin. Jadi perang yang kita lihat itu sebenarnya sebagian kecil dari perang-perang yang mesti terjadi. Mau perang tak jadi, mau perang tak jadi. Gitu ya. Mau perang tak jadi. Gitu ya. Itulah Bani Israil kejahatan menjalankan peperangan. Begitu ya, supaya manusia ini bermusuhan lah. Kok bisa begitu ya? Kok ada orang semacam itu? Itulah contohnya seorang jahat. Orang jahat itu tidak senang di dunia ini ada orang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Dia takut kejahatannya orang lain. Orang jahat itu takut kejahatannya orang lain. Orang jahat takut kejahatannya orang lain. Orang jahat takut kejahatannya orang lain. Kalau orang baik, enggak. Kenapa saya takut sama orang? Saya tidak jahat kok. Orang jahat tidak. Saya takut ada orang jahat kepada saya. Ketakutan dia. Orang baik loh, aduh saya takut ada orang. Ada masalah. Gitu ya. Saya husnuzon. Kalau orang jahat suudzon. Hati-hati ya, hati-hati. Dia juga begitu. Selalu pembawaannya tuh hati-hati ya lah. Karena dia jahat. Lebih dari itu, cuma kejahatan dia. Dia cuma kan kejahatan. Hanya untuk cari apa? Cari dunia. Aku lebih suhud. Kepingin mengumpulkan dunia lah. Kenapa sih? Kok harus orang itu uangnya banyak? Ya, gitu ya. Dengan harta saya banyak, saya mulia lah. Ini lihat. Orang yang mengumpulkan harta itu sebenarnya orang yang berusaha kepingin jadi orang mulia. Begitu ya. Orang yang mengumpulkan harta, orang yang kepingin mulia.
Kenapa? Karena dia tidak merasakan mulianya Allah Ta'ala. Nah, kalau orang itu merasakan mulianya Allah Ta'ala, oh tidak apa-apa, saya muliakan Allah Ta'ala. Nah, begitu ya, saya akan memuliakan Allah Ta'ala dengan mengingatnya, membaca kitabnya, memahami isi kitabnya, mengerjakan isi kitabnya. Nah, itu orang mulia namanya. Baik. Laula, nah, labisa ma kanu ya'malun, sangat jelek yang mereka kerjakan. Laula yanhahumur rabbaniyul ahbar, coba bukan mereka dicegah oleh ar-rabbaniyun, orang yang soleh, wal ahbar ulama, an qaulimul isma, dari ucapan mereka yang berdosa, wa aklimus suhd, dan dari tindakan mereka makan barang haram tadi, yaitu hasil korupsi. La bi'sa ma kanu yasnaun, sungguh sangat jelek apa yang mereka kerjakan. Inilah pentingnya di masyarakat itu ada ulama, ada ustaz, ada orang yang ngajari kebaikan. Begitu ya, untuk menjadikan masyarakat ini mulia. Begitu ya, masyarakat ini mulia, bukan yang dicetak itu bagaimana cari uang ya. Orang-orang yang ribut ngajari orang cari uang, itu adalah orang yang belum merasakan mulianya Allah Ta'ala. Harus banyak hartanya, harta banyak, kok masih ada perang. Nah, begitu ya, perang itu suatu cacat. Ada pembunuhan, ada yang tidak beres itu. Kalau ada suatu tempat, ada seseorang yang membunuh orang, menghilangkan nyawa orang lain, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres, suatu kehinaan. Bagaimana ada orang harus membunuh orang lain? Nah, atau di bawahnya harus ada orang kehilangan hartanya, atau di bawahnya ada orang terhina. Itu tidak beres. Nah, kalau masyarakat itu mulia, tidak ada orang menghina orang lain, tidak ada orang mengambil harta orang lain, apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Itu mulia berarti. Nah, kalau sudah itu tidak terjadi, oh berarti ada suatu kehinaan. Kenapa? Karena tidak ada yang menstabilkan keadaan, yaitu para ulama, ustadz dan yang sebagainya. Nah, Nabi bersabda, "Mamin," dari Muhammad, dari Al-Munzir bin Jarir, dari ayahnya, Bapak Rasulullah SAW bersabda, "Mamin qaum yakunu baina hadhuri min man ya'mal bil ma'asi." Dan suatu kaum di mana mereka di situ ada kemaksiatan, hum azzu minhu wa amna, mereka itu lebih mampu, bisa mereka mencegahnya. Lam yughayyiru, tidak mereka kerjakan untuk merubah tadi, illa asabahumullahu minhu bil azab, Allah tekan azab. Nah, begitu ya. Anda di sini merasakan lampu mati. Nah, di Cina, di Eropa lampu mati. Di Eropa tidak ada energi untuk menyalakan listrik karena tidak ada gasnya. Di Cina lampu mati, kenapa? Kekeringan, bendungannya tidak bergerak, jadi listriknya mati. Nah, begitu ya, bendungannya tidak ada ya, tidak ada airnya bendungannya. Begitu ya, akhirnya bendungannya tidak bisa memutar kumparannya. Begitu ya, apa terjadi? Tidak ada listrik, lampu mati. Nah, lu katanya kaya, lah kok apa ya, tidak ada listrik. Nah, begitu, tidak bisa. Begitu, karena air tidak ada. Bayangkan keadaan semacam ini, misalnya Allah Ta'ala dibiarkan berlanjut. Nah, begitu loh. Coba kita renungkan. Nah, di negara lain tuh begitu. Di negara lain tuh begitu. Di negara kita alhamdulillah begitu ya. Jadi orang mesti berkaca, iya ya, kenapa di negara kita kok tidak sampai ada musibah yang begitu besar, tidak sampai orang itu kekurangan energi, LPG misalnya, gitu ya, bahan bakar misalnya, listrik misalnya, atau beras misalnya, gitu ya, atau yang lainnya misalnya, tidak ada. Energi terpenuhi, bahan makanan terpenuhi. Dianggap bahwa yang kita kerjakan menyembah Allah Ta'ala itu barang yang hina. Nah, salah. Gitu ya. Yang kita kerjakan itu barang yang mulia, yang menjadikan kita hari ini cuaca kondusif, tidak panas, makanan yang dimakan ada, listrik menyala, bahan bakar ada. Begitu ya, itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah saya akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa
ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.